Quo Vadis PLN? Sebuah fakta tentang perlistrikan di Indonesia saat ini cukup menarik untuk dibahas. Rencana awal membangun 35.000 megawatt dapat dipastikan tidak tercapai dan direvisi mundur ke tahun 2024 dari tahun 2019 seharusnya selesai. Oke lah, kita dengan sabar bisa menerima alasan yang diberikan, walau bingung kenapa hal yang sederhana membangun listrik yang memang dibutuhkan kok nggak bisa. Ya sudahlah, kita Han bangsa pemaaf dan memiliki banyak cinta. Cinta Han punya sejuta pengertian, bukan begitu? Yang namanya juga cinta, walau salah dan membuat belangsak cash kering, tapi Han masih cinta. Yang ngerti sajalah pokoknya. Jara popo tau. Logika nggak terima tetapi yo wis, dipahami saja. Lalu ada lagi datanya, dari 35.000 megawatt yang sudah beroperasi hanya 4%-nya, atau 1.000 megawatt, dan sedang dalam konstruksi 4.000 megawatt. Jadi, kalau jadi semua, yang dari program 35.000 megawatt di tahun 2019-an kira-kira beroperasinya ya 15% lah tercapai dari target. Agak miris sih tapi oke lah, gak apa-apa, lanjut terus. Lalu ada lagi fakta lapangan, ternyata kebutuhan listrik untuk industri turun 2 tahun terakhir ini. Ini menguatkan fakta bahwa memang perindustrian sedang turun. Padahal keuntungan PLN adalah dari listrik industri ini. Di sisi lain, kebutuhan listrik rumah tangga terus naik, sementara yang rumah tangga ini nggak terlalu untung. PLN ke sandwich dari dua sisi. Karena kebutuhan listrik rumah tangga tidak untung dan naik kebutuhannya. Ditambah lagi 50% listrik PLN berbasis batu bara yang harganya lagi naik. Jiaah, kejedot lagi PLN-nya. Kasihan nggak tuh? Terus apa solusinya wahai PLN? Atau si Rinso bosnya BUMN yang tidak bisa salah itu apa dong solusinya? Sang menteri yang powerful ini walau ditolak DPR tetap mencolok dengan kokoh di posisinya. Dan tidak boleh disalahin, tanya kenapa? Kadin coba ingatkan BUMnisasi saja, Kadin yang salah. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa nanya PLN. Yang gak dianggap lah. Tapi tulisan kali ini sedikit lain. Kasihan kalau dikritik terus ya PLN. Sesekali dikasih solusi. Baktikan kalau kita punya ide out of the box atau ide sontoloyo. Nanti disangka kita tukang koar-koar hoax, nggak tahu solusinya. Jiaah bukan kita itu MAH. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa nanya PLN. Ya nggak? Dianggap lah. Baiklah, kita sudah dapat pain point-nya PLN Han? Masalah PLN? Sudah. Kelihatan tadi dijepit sana-sini, kejedot sana-sini. Tetapi PLN hanya diam saja, lah ini kan membuktikan ketidakmampuan apa ketidakpedulian saya kurang tahu juga berkedip. Apa nanti jangan-jangan PLN netek lagi minta tambahan anggaran ke APBN yang bisa membuat Ibu Mega bintang keuangan mencak-mencak. Duh jangan begitu ya PLN. Begini kita memulainya, PLN harus berubah menjadi Public Service Company, melayani listrik kebutuhan rumah tangga. Lalu yang kebutuhan industri diswastakan. Biarkan swasta membangun dan menjual listrik industri. Ini untuk power plant baru. Daripada seperti sekarang PLN akan ketekan dengan naiknya harga bahan baku dan permintaan menurun. Dengan cara sekarang yang PLN bermain di semua sektor, bahkan mau membeli tambang batu bara, waduh kok nambah, tempe, begitu sih. PLN itu, ya jual listrik saja. Jangan masuk sampai ke tambang batu bara. Fokus saja di jualan listrik. Dengan kapasitas difokuskan ke kebutuhan rumah tangga. Apa yang terjadi kalau harga batu baranya turun ke $50 lagi? Kejedot di bisnis tambangnya. Fokus saja di jualan listrik, dengan kapasitas difokuskan ke kebutuhan rumah tangga maka PLN akan ringan dan lincah. Pengurangan banyak divisi akan membuat cost PLN turun jauh. Dan beban terberat dari listrik industri pindah ke swasta. Pindah ke sektor industri dan di sini perindustrian bisa dengan lincah menurunkan cost industrinya karena transmisinya bisa lokal. Transmisi yang ada milik PLN bisa fokus di kebutuhan rumah tangga. Dalam sektor industri demikian juga, dunia industri akan bisa lincah karena energi mereka bebas bisa menggunakan apapun yang mereka anggap dekat sumbernya. Baik itu menggunakan cangkang sawit, CPO, air, angin, gas, bahkan menggunakan bahan nuklir sekalipun PLTN biarkan mereka yang memilih dan bermain di kawasan industrinya mereka. Kita sederhanakan sekali lagi, PLN jadi Public Service Company, kurangi banyak divisi, kurangi cost, dan fokus dalam pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga. Sisi industri listrik diswastakan untuk power plant baru, yang program 35.000 megawatt.
Dengan konsep ini pertumbuhan kesediaan listrik cepat teratasi. Dengan swasta masuk. Bukan seperti sekarang swasta hanya membangun dan listrik dibeli PLN, ini membuat PLN punya liabilities besar. Karena harus beli listrik. Buang liabilities itu sehingga secara pembukuan sehat, yang ada hanya piutang tagihan ke konsumen. Bukan beli listrik tetapi beli bahan baku energi seperti batu bara atau gas. Ini jauh lebih sehat ke depannya PLN. Yowis, begitu dulu deh. Mudah-mudahan paham. Maaf kalau ada yang salah atau tersinggung ya, niatnya simpel kok biar NKRI cepat. Macmer. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.